Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai subjek PPN, yaitu pasal 3, 3A, dan 9A. Nah, oke. Untuk pasal 3 yang ada di bab 3, pengukuhan pengusaha kena pajak, sekarang sudah dihapus, karena ini sudah diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang KUP, karena ini lebih ke hukum pajak formal. Oke, sekarang pasal 3A, yaitu bab 2A mengenai kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Jadi di sini pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1A, C, F, G, dan H, kecuali pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu omset di bawah 4,8 miliar. Ini wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Kita baca penjelasannya, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dalam daerah pabean atau melakukan ekspor ekspor BKP berwujud, JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dia wajib lapor usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut pajak yang terutang, menyetor PPN kalau PK-nya lebih besar daripada PM-nya, terus melapor penghitungan pajak alias melapor SPT. Kewajiban ini tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita lihat sini. Nah, ini contohnya PTA, penjual, barang kena pajak jika jasa kena pajak ke PTB pembeli. Di sini PTB membayar ke PTA sebesar 1.000 dikali 12% kali 11/12 sama dengan 110. Jadi PTB itu membayarnya 1.110. Di sini penjual ini punya kewajiban untuk memungut PPN, sementara pembeli punya kewajiban untuk membayar PPN. Nah, di sini kalau kita lihat PTA jual ke PTB, lalu PTB jual ke PTC. Kita lihat dari sudut pandang PTB, di mana PTB ini membeli dari PTA lalu menjualnya ke PTC. Ketika dia membeli, ya di PTB ini membayar PPN. Ketika dia menjual, PTB ini memungut PPN. Ketika dia jual ke PTC, ya, yang tadi ada beli 1.000 sama PTB dikasih nilai tambah berupa 500 sehingga dijualnya adalah 1.500, ya. Kalau kita hitung PK minus PM-nya, di mana PK-nya adalah 165 dan PM-nya adalah 110. PK minus PM sehingga kurang bayarnya 55. Di sini PTB, ya, setelah dia memungut, ya, lalu dia membayar, ya, apabila PK-nya lebih besar, ya, ke kas negara, lalu dia melaporkannya SPT-nya ke kantor pajak. Oke, sini. Di ayat 1A, pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih
untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi pengusaha kecil itu tidak wajib menjadi PKP, tapi bisa menjadi PKP. Terus yang ayat 2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yaitu apa? Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut, menyetor, dan melapor pajaknya. Terus yang ayat 3, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean, maka dia wajib pungut, setor, dan melapor PPN yang berhutang. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Di sini orang pribadi atau badan memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Maka orang pribadi atau badan tersebut wajib memungut, lalu setor, dan melaporkan pajak yang terutang. Jadi di sini tugas memungut yang tadinya ada di penjual, ya, karena penjualnya ini adalah unlimited, yaitu subjek pajak luar negeri, maka tugas memungut beralih ke pembeli. Ya, tadi kan pembeli itu membayar, tapi di sini dia memungut, lalu dia setor dan lapor. Contohnya begini, transaksinya adalah 1.000, ya. Dari oleh orang pribadi atau badan tersebut dipungut sebesar 110, ya, lalu di-store ke kas negara, lalu dilaporkannya. Dilaporkannya sebagai apa? Dan pemanfaatannya dilaporkan sebagai pajak masukan. Nah, ini pasal 3A. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal 9A. Pasal 9. Ya, pasal 9A ini adalah pasal yang baru. Kita bisa lihat di bintangnya ada 5, yaitu pasal yang ada sejak Undang-Undang HPP. Itu pasal tentang besaran tertentu. Jadi sebelumnya ini masuk di dalam DPP nilai lain, tapi sejak Undang-Undang HPP, DPP nilai lain itu dibagi. Ada yang masih tetap DPP nilai lain, dan ada yang berpindah menjadi besaran tertentu. Jadi apa tuh yang dimaksud dengan besaran tertentu? Ini adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Terus melakukan kegiatan usaha tertentu dan atau melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu. Ya, jadi ini masuk ke kategori sebagai besaran tertentu. Nah, dalam besaran tertentu, pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Beda dengan DPP nilai lain. Kalau DPP nilai lain, pajak masukan dapat dikreditkan, tapi kalau untuk besaran tertentu, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kita baca penjelasannya. Jadi di sini tujuannya apa sih pemerintah membuat besaran tertentu? Tujuannya adalah memberi kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Jadi sebelum ada besaran tertentu itu ada istilahnya DIMTAX, ya, DIMTAX. Namun sejak Undang-Undang HPP, DIMTAX itu dihapus dan diganti dengan besaran tertentu. Jadi um, PK apa uh, wajib pajak, ya, wajib pajak yang uh, omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia tidak melakukan pembukuan sehingga dia hanya melakukan pencatatan. Jadi di sini untuk menyederhanakan administrasi perpajakannya. Jadi di sini PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun itu tidak melebihi jumlah tertentu,
Dan di sini PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, di sini dia mengalami kesulitan ya dalam mengadministrasikan pajak masukan karena dia tidak melakukan pembukuan tapi hanya pencatatan ya. Jadi dia tidak tahu pajak masukannya ada berapa. Terus melalui transaksi melalui pihak ketiga dan memiliki kompleksitas proses bisnis. Dan juga di sini PKP melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu. Yang dimaksud dengan BKP tertentu atau JKP tertentu itu adalah BKP atau JKP yang dikenakan PPN dalam rangka pengawasan basis pajak atau BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Contohnya di sini ya, ini PTA dia melakukan penyerahan besaran tertentu, yaitu apa aja yang peredaran usahanya dalam jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu. Di sini PM-nya tidak dapat dikreditkan. Ya, contohnya misalnya jasa pengiriman paket pos, di mana PK-nya DPP-nya 1 juta, sehingga PPN-nya adalah 1,1%, berarti sama dengan 11.000. Di sini PM-nya tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau PK minus PM, jadinya 11.000 dikurangi 0 rupiah karena PM-nya tidak dapat dikreditkan, sehingga posisinya itu pasti kurang bayar. Dalam hal ini kurang bayarnya adalah 11.000. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.